Masailul jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah jahiliyah yang ke-53. Ke situ kan? Ke-53. Terakhir yaitu masalah jahiliyah yang ke-53, yakni orang-orang jahiliyah menggunakan siasat dalam rangka menolak ajaran para rasul. Ya, mereka menggunakan siasat yang nampak maupun tersembunyi untuk menolak apa yang dibawa oleh rasul. Ya, contohnya orang ahli kitab yang disebutkan Syekh ini, 2 ayat semuanya menyinggung masalah ahli kitab. Pertama, menyinggung tentang sikap mereka yang ingin berbuat makar kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbuat makar kepada Nabi Isa alaihissalam lewat cara apa? Mereka ingin menghabisi Nabi Isa, tapi tidak secara terang-terangan. Mereka lewat apa? Menghasut penguasa Romawi untuk menangkap Nabi Isa lalu menyalib beliau. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, Allah menyebutkan ucapan orang ahli kitab, sebagian ahli kitab, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sebagian orang ahli kitab berimanlah kalian, ini berkata kepada sama mereka, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Berimanlah kalian di hadapan orang-orang yang beriman tersebut di awal siang, yaitu di pagi hari, lalu kafirlah di akhir siang, yaitu di sore harinya. Nah, jadi orang ahli kitab di sini maksudnya orang Yahudi, menyuruh orang-orang Yahudi sesama mereka, kalian datangi orang beriman, tampakkan kalian bahwa beriman, kalian nyatakan syahadat, selesai. Nanti di akhir siang, masuk Islamnya di awal siang, di akhir siang kalian murtad. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya orang-orang beriman pun kembali ke agama mereka yang dulu. Ya, ini namanya siasat dalam rangka menolak ajaran Rasul. Ya, Bapak ya. Ini tentang orang-orang Yahudi. Nah, ini pembahasan masalah jahiliyah yang ke-53. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-54. Masih ada hubungannya dengan masalah jahiliyah sebelumnya. Kata Syekh ini, al-iqraru bil haqq liyatawassalu bihi ila daf'ihi kama qala fil ayah. Masalah jahiliyah yang ke-54 yaitu mengakui kebenaran dalam rangka menolaknya. Mengakui kebenaran dalam rangka menolaknya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Ayat apa? Yang tadi itu, yang Allah katakan, wa qalat ta'ifatu min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sebagian ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, berkata sesama mereka, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Yakni berimanlah kepada Al-Quran, katanya, di awal siang. Lalu di akhir siang, kafirlah kalian, murtadlah kalian. Biar apa? La'allahum yarji'un. Biar mereka, orang-orang beriman itu, kembali lagi ke agama mereka. Nah, ini dalilnya itu. Jadi Bapak, orang-orang jahiliyah ini diantaranya yang paling terkenal sering melakukan ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka akui dulu kebenaran di hadapan orang-orang Muslim. Nanti setelah mereka merasa aman dengan kalian, langsung kalian ingkari kebenaran tersebut. Nah, ini orang-orang jahiliyah. Nah, kata Syekh ini, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan ini, syarah, mimma alaihi ahlul jahiliyah al-iqraru bil haqq laqtina'an bihi wa innama liyatawassalu ila daf'i.
Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka mengakui kebenaran bukan karena menerimanya. Mereka mengakui kebenaran, oh ya ini benar, bukan karena menerimanya. Terus tujuannya apa? Agar mereka bisa menolaknya. Mereka akui kebenaran bukan karena yakin itu benar, tapi supaya apa? Diterima dulu, nanti kalau ada kesempatan diingkari. Nah, itu maksudnya. Mithlu ma hasala minal yahudi fi qaulihim, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi, yaitu dalam perkataan mereka. Allah sebutkan surat Ali Imran sini, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirah la'allahum yarji'un. Berimanlah kalian kepada wahyu yang sudah turun kepada orang-orang beriman, itu pada orang-orang muslim. Berimanlah kepada kitab suci yang diturunkan kepada orang-orang muslim di awal siang. Awal siang namanya apa? Pagi. Beriman di pagi hari, lalu kafirlah di akhir siang, yaitu di sore hari. Jadi kamu masuk Islam di pagi hari, nanti sore harinya murtad, gitu. Maksudnya gitu. Nanti sore harinya keluar dari Islam. Masuk Islamlah di awal di pagi hari, lalu keluarlah dari Islam di sore hari. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Biar mereka, orang-orang muslim itu kembali lagi. Kembali lagi ke mana? Ke agama mereka sebelumnya, yaitu agama kemusyrikan. Biar murtad. Nah, ini namanya apa? Mengakui kebenaran untuk menolaknya. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sebagian orang jahiliyah ya. Terutama yang paling lihai, mahir, atau hobi melakukan ini adalah kaum Yahudi ya, la'natullah alaihim. Nah, ini kita lanjut, penjelasannya sudah kata Syekh wa sabaqa bayanu dzalik. Penjelasan tentang ayat tadi sudah berlalu pada masalah jahiliyah yang ke-53. Wa hadhihi makidatun la tazalu tuhaqu lil muslimin mimman yaddassuna fi sufufihim min a'daihim. Tipu daya ini selalu menimpa kaum muslimin, selalu dialami oleh kaum muslimin dari orang-orang yang menyusup di barisan mereka dari kalangan musuh mereka. Artinya tadi, terima kebenaran lalu ditolak. Ini tipu daya ini selalu menimpa kaum muslimin. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang menyusup ke barisan mereka dari kalangan musuh mereka. Artinya ada orang-orang kafir yang menyusup ke barisan kaum muslimin lalu melakukan demikian. Menampakkan iman di awal pagi, di awal siang, di pagi hari, lalu akhirnya ditolak. Ya, terima dulu kebenaran sampai orang-orang muslim percaya kepada kamu, lalu tolaklah. Dan ini selalu ada, Bapak ya, orang Nabi ini. Nah, kata Syekh di sini, wa yatadhaharuna biqaulil haqq yuriduna qalbal Islam wa ifsadal Islam. Mereka menampakkan diri menerima kebenaran. Nah, lihat tuh. Orang-orang yang model ini yang menyusup ke tengah-tengah barisan kaum muslimin dari kalangan musuh mereka, orang kafir tentu saja. Orang kafir masuk ke tengah-tengah kaum muslimin lalu menampakkan apa? Menerima kebenaran. Oh, kami menerima kebenaran. Islam itu agama benar. Ini ucapan mereka. Padahal apa? Yuriduna qalbal Islam. Padahal mereka ingin membalikkan Islam. Maksudnya ingin apa? Wa ifsadil Islam, dan ingin merusak Islam. Nah, ini hati-hati ini. Seperti ini ada ya. Kata Syekh, wa hadza waqi'un fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apakah di zaman sekarang tidak ada? Nah, kata Syekh, wa huwa mustamirun ila waqtina hadza. Dan itu akan selalu ada sampai waktu kita sekarang ini. Artinya akan selalu ada orang-orang atau para penyusup yang masuk ke barisan kaum muslimin. Seakan-akan, oh sama, kami dengan kalian sama saja. Kita sama-sama syahadat gitu. Tapi dia masuk ke tengah kaum muslimin, tujuannya untuk merusak Islam. Memecah belah umat Islam. Ini ada di zaman Nabi, apalagi di zaman sekarang. Jadi jangan kita merasa aman, oh zaman sekarang insya Allah orangnya soleh-soleh. Wah, orang soleh-soleh emang dibandingkan zaman Nabi lebih soleh mana gitu.
Kalau zaman Nabi mungkin ada orang munafik, kalau zaman sekarang enggak, orang udah soleh-soleh. Kata siapa? Di zaman Nabi wahyu masih turun, ada orang munafik, menampakkan Islam, menyembunyikan kafiran, ya. Apalagi zaman sekarang, jauh dari wahyu, ya. Sangat besar kemungkinan bermunculan orang-orang model begitu. Nah, kata Syekh ini ada di zaman Nabi dan terus berlangsung sampai zaman kita ini, wa ila an yasha Allah jalla wa ala, dan sampai waktu yang Allah kendaki. Sampai waktu yang Allah kendaki. Kapan itu? Kapan waktu yang Allah kendaki ini? Tahu kapan? Nggak tahu saya juga. Kita semua nggak tahu kan? Kapan Allah kendaki dunia ini? Nggak tahu ya. Sampai waktu yang Allah kendaki. Yandasu unasun min a'daihil Islam wa yatadhaharuna bil Islam min ajli ifsadil Islam. Nah ini nih. Orang musuh-musuh Islam menyusup ke dalam kaum muslimin lalu menampakkan Islam dalam rangka merusak Islam. Musuh-musuh Islam menyusup ke tengah barisan umat Islam, menampakkan diri sebagai orang Islam dalam rangka merusak Islam. Nah ini ada seperti ini. Wa min ajli bathu asyubahi bainal muslimin wa tafriqil kalimah. Nah, mereka masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, tujuannya apa? Menyebarkan kerancuan di tengah kaum muslimin dan memecah belah kaum muslimin. Wa ilqa'il adawati bainal muslimin, dan memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin. Wa taqti'uhum ila ahzab, dan memecah belah mereka menjadi beberapa golongan. Wa ila jamaat, menjadi beberapa jamaah. Wa hadza min kaidil a'da wa makrihim. Ini termasuk tipu daya dan makar musuh-musuh Islam. Ada. Ya contoh nyatanya, pertama kali munculnya perpecahan di umat Islam itu kan Khawarij. Khawarij memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Khuruj, keluar dari bahasa Ali bin Abi Thalib, maka mereka disebut Khawarij. Nah, seandainya sampai sini ringan, tapi setelah itu muncul Syiah. Dan Syiah yang membuat adalah orang Yahudi. Abdullah bin Sabah. Dia masuk Islam dengan tujuan merusak Islam. Abdullah bin Sabah ini pendiri Syiah ini, dia orang Yahudi. Dia Yahudi Yaman. Jadi perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, di Yaman dari dulu sampai sekarang masih ada orang Yahudi. Di zaman Nabi, Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman untuk mendakwahi kaum ahli kitab. Kaum ahli kitab di sini siapa? Yahudi, bukan orang Nasara, bukan orang Kristen ya. Orang Kristen ada, tapi nggak sebanyak Yahudi. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang ada orang Yahudi sana. Nah, ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan, jadi setelah Nabi meninggal, yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, yang gantikan Umar. Setelah Umar, Utsman. Di zaman Utsman bin Affan, ketika itu kan wilayah kaum muslimin sudah luas sekali, udah nyampe Mesir, udah nyampe Tunisia sana, sebelah sana udah mendekati India, udah sana sampai Armenia, udah jauh sekali itu loh. Kontrol pemimpin terhadap daerah sudah makin sulit. Kalau di zaman Nabi masih ringan, masih cuma Madinah, Mekah, Taif masih dekat kan. Tapi kalau di zaman Utsman sudah luas, udah benua Afrika, benua Eropa, benua Asia terus. Nah, kontrolnya udah makin sulit. Nah, maka bermunculanlah orang-orang munafik masuk Islam untuk tujuan merusak Islam. Di antaranya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini Yahudi Yaman. Dia masuk Islam di Yaman. Ya sekali lagi Islamnya bukan karena mengakui kebenaran Islam, tapi untuk merusak Islam. Setelah dia masuk Islam, dia pun menampakkan diri sebagai ahli ibadah. Orang yang rajin ibadah. Nah, ibaratnya mu'alaf tapi rajin ibadah. Kira-kira masyarakat simpati nggak? Wah, kita kan masyarakat kita aja kalau orang rajin ke masjid, masya Allah ini orang soleh ini mah. Nah, dan langsung dianggap orang berilmu. Nah itu. Jadi Abdullah bin Sabah ini setelah masuk Islam, mu'alaf istilahnya dia. Dia menampakkan diri sebagai ahli ibadah, rajin ibadah apa gitu.
Dan masyarakat kebetulan di Yaman ya sama saja kan, banyak yang baru masuk Islam juga. Orang baru masuk Islam menyaksikan ada orang rajin ibadah. Kira-kira bagaimana? Kagum. Jangankan orang masuk Islam, saya pribadi kalau menyaksikan orang rajin ibadah, kagum juga kan? Ya nggak? Kagum nggak, Dede? Kalau menyaksikan ada orang rajin ibadah, kagum. Kagum kan? Kita semua kagum kan? Nah, masyarakat Yaman ketika itu, ada yang baru masuk Islam, ada yang sudah masuk Islam di awal-awal diutus Nabi ke sana, ada akhirnya masuk Islam. Nah, Abdullah bin Sabah masuk Islam di zaman Utsman bin Affan. Nah, setelah masuk Islam dia menampakkan diri rajin ibadah, sehingga masyarakat menganggap dia seorang ahli ibadah. Nah, timbullah rasa simpati dari masyarakat Yaman kepada Abdullah bin Sabah. Oh, dia orang rajin ibadah. Dan biasanya masyarakat zaman dulu, zaman sekarang, kalau menyaksikan orang rajin ibadah, biasanya orang ini dijadikan apa? Nah, tempat bertanya kan, oh ini orang rajin ibadah, gimana? Pendapat Anda, saya punya masalah keluarga nih gini, gimana? Padahal dia cuma ibadah aja, tidak belajar, tapi sudah dianggap berilmu. Nah, begitulah Abdullah bin Sabah, setelah dia dapat simpati dari masyarakat Yaman, akhirnya masyarakat Yaman jadikan dia sebagai rujukan, tempat bertanya. Udah jadi orang berilmu, padahal tidak belajar, padahal cuma ibadah saja, tapi masyarakat awal menganggapnya dia orang berilmu. Mirip kan zaman sekarang kan? Zaman sekarang kan gitu, kalau udah menyaksikan ada orang rajin sedikit ke masjid, oh langsung Ustaz atau gimana lah, tanya apa masalah agama. Nah, begitulah Abdullah bin Sabah, dia setelah dapat simpati dari masyarakat Yaman, dia mulai memasukkan pemikiran rusak dia untuk menghancurkan Islam. Apa yang dia lakukan? Dia menyebarkan di kalangan masyarakat Yaman, sebenarnya yang pantas jadi khalifah setelah Nabi meninggal adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini setelah masyarakat Yaman percaya dengan dia, akhirnya masyarakat, oh gitu ya, mereka percaya tuh. Setelah itu mereka menyatakan, si Abdullah bin Sabah menyatakan Utsman bin Affan ini kepemimpinannya tidak sah. Pertama, yang berhak jadi khalifah setelah Nabi siapa? Ali katanya, bukan Abu Bakar, Umar, apalagi Utsman. Selain Utsman tidak sah, dia juga korupsi, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah ini, terus dia sebarkan, berhasil. Masyarakat Yaman sudah bergolak, ini pemerintah khalifah kita nggak beres. Selesai? Nggak, dia pergi ke Irak. Nah, di situ dapat basis juga. Di Irak juga sama, orang-orang kan baru masuk Islam. Ya, banyak orang yang masih lemah iman mu'alaf. Orang mu'alaf menyaksikan orang rajin ibadah, kira-kira kagum tidak? Ya, jangan kan mu'alaf, saya aja kagum kan. Nah, orang-orang Irak melihat Abdullah bin Sabah rajin ibadah, dia akhirnya kagum-kagum. Akhirnya Abdullah bin Sabah jadikan rujukan, tempat bertanya. Nah, saya jadi tempat bertanya, dia udah manfaatkan. Nah, ini orang-orang sudah mulai simpati kepada saya, dia pun langsung sebarkan pemikiran dia. Dia menyatakan yang sebenarnya pantas jadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali, bukan Abu Bakar, Umar, apalagi Utsman. Dan Utsman juga nggak pantas jadi khalifah karena dia KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Begitu terus sampai bergolaklah Irak. Panas. Nah, dalam keadaan demikian Abdullah bin Sabah sudah berhasil memprovokasi masyarakat di berbagai belahan daerah. Nah, setelah bergejolak, akhirnya timbullah demo besar dari berbagai daerah menuju Madinah. Sampai puncaknya di demo, bahkan Utsman dibunuh dalam keadaan sedang berpuasa dan baca Quran. Berhasil provokasi Abdullah bin Sabah. Selesai? Belum. Lihat, dia punya orang Yahudi itu sangat benci kepada Islam, menaruh dendam yang sangat besar kepada umat Islam. Mereka iri dengan kaum muslimin, ya, karena mereka mengira nabinya, nabi akhir zaman dari bangsa mereka, ternyata yang muncul dari bangsa Yahudi, maka mereka tolak, ya. Jadi orang Yahudi ini benci sekali sama umat Islam, ya. Akhirnya apa? Abdullah bin Sabah setelah berhasil memprovokasi masyarakat untuk menggulingkan Utsman, yang menggantikan Utsman siapa setelah itu? Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib kan sesuai dengan apa slogan dia sebelumnya, dia mengumpulkan masyarakat yang berhak menjadi khalifah adalah apa? Ali, ya.
Akhirnya bergejolak, Utsman jatuh, Ali naik. Apakah berhenti Abdullah bin Sabah? Ini yang naik udah Ali bin Abi Thalib. Selesai. Dia menyebarkan lagi racun dia di Kufah. Dia menyebarkan pemikiran bahwasanya Ali bin Abi Thalib bukan cuma berhak menjadi khalifah, bahkan sebenarnya dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Bayangkan, sudah sampai tingkat seperti itu. Ali bin Abi Thalib bukan cuma seorang pemimpin yang ada, soal dia adalah Allah, perwujudan Allah di muka bumi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dengar berita ini. Apakah Ali bin Abi Thalib ridho? Suka? Ridho tidak? Arismanto. Dia dibilang Allah, dibilang Tuhan. Nggak ridho. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abdullah bin Sabah dan pengikutnya di Kufah ditangkap lalu dibakar. Akhirnya benar-benar ditangkap. Cuma sayangnya Abdullah bin Sabahnya berhasil kabur. Pengikutnya lah yang ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib pun membakar mereka semua. Nah, berita ini sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas berkata, seandainya saya tahu engkau akan membakar mereka, tentu akan aku larang. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhannya api. Siapa Tuhannya api? Siapa Tuhannya api? Nggak tahu. Allah. Nah, itu. Berarti tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah. Berarti nggak boleh kita menyiksa orang dengan dibakar, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dihukum mati silahkan, dipenggal silahkan, tapi tidak boleh dengan cara dibakar. Nah, ini. Nah, cuma anehnya pengikut Abdullah bin Sabah ini yang sudah meracuni, yang sudah diracuni oleh Abdullah bin Sabah bahwa katanya Ali bin Abi Thalib adalah Allah, Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Ketika dibakar, bukannya sadar, mereka menyatakan, oh berarti yang bakar ini adalah benar-benar Allah. Karena yang berhak membakar dengan api adalah Allah, Tuhan, dan ini berarti Allah. Jadi mereka sudah terbakar masih menganggap Ali bin Abi Thalib Allah, na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan murtad. Ya. Nah, ini Abdullah bin Sabah, dia berhasil merusak umat Islam, merusak kaum muslimin. Sehingga khalifah kaum muslimin Utsman Affan terbunuh oleh ini. Lalu Ali bin Abi Thalib, sehingga akhirnya di barisan kaum muslimin terpecah-pecah, jadi muncullah Syiah. Itulah sejarah munculnya Syiah lewat Abdullah bin Sabah al-Yahudi, seorang Yahudi. Maka hati-hati. Jadi jangan mudah percaya kepada seseorang sampai dipastikan jelas akidahnya seperti apa. Jangan sekedar orang lihat sekilas penampilan dia, kelihatannya penampilannya soleh, udah langsung percaya 100%. Cek dulu seperti apa akidahnya, seperti apa tindak tanduknya, amalannya seperti apa. Ya ini ya. Jadi kaum muslimin ketika itu, terutama yang awam, yang baru masuk Islam atau orang yang lemah iman, nyaksikan ada orang rajin ibadah, oh ini orang soleh. Seandainya berkata ini orang soleh, itu masih ringan. Tapi berkata ini orang alim, bukan cuma soleh. Alim artinya apa? Berilmu. Wah, ini kalau udah berilmu repot. Orang nggak belajar dianggap berilmu. Akhirnya apa yang keluar dari mulutnya? Saya pikir, saya kira, saya rasa. Nah itu ya. Nah inilah yang perlu kita waspadai. Akan selalu ada dari sejak zaman Nabi, sekarang dan sampai nanti, musuh-musuh Islam yang menyusup ke barisan kaum muslimin, mengaku sebagai muslim. Oh, saya sama seperti kalian, saya juga syahadat. Tapi setelah itu, kalau kita sudah percaya 100%, dia membisikkan pemikiran memasukkan pemikiran-pemikiran rusak yang merusak kaum muslimin. Nah ini banyak Bapak ya, perlu kita waspadai ya. Nah itu ya. Jadi kita baca lagi keterangan dari Syekh Shalih Fauzan sini. Fayajibu 'alal muslimin an yantabihu li hadzal makril khabith. Nah, wajib atas kaum muslimin untuk memperhatikan makar yang busuk ini. Yaitu apa? Makar busuk ini maksudnya apa? Ada orang yang masuk ke tengah-tengah umat Islam, mengaku Islam lalu menghancurkan Islam. Harus hati-hati. Wa alla yamna'u thiqata likulli ma habba wa dab. Dan hendaknya mereka tidak memberikan kepercayaan kepada setiap orang secara sembarangan. Setiap orang yang ini ngomong masalah agama udah dianggap orang berilmu. Setiap orang yang ceramah dianggap sudah orang berilmu. Enggak. Zaman sekarang ini orang yang nggak
belajar sudah bisa ceramah, ya nggak? Betul nggak? Betul. Kemarin baru megang ini bir, sekarang udah ceramah, ada nggak? Ada. Makanya harus waspada. Nggak semua orang yang tampil di depan berarti orang berilmu, orang yang akidahnya baik, belum tentu. Ya, kita harus waspada. Di sini kata Syekh, jangan memberikan kepercayaan kepada setiap orang secara sembarangan. Bal alaihim an yujarribu an-nasa tajribatan shadiqah wa yakhtaribu ikhtibaran daqiqah. Bahkan hendaknya mereka kaum muslimin menguji seseorang, orang-orang dengan ujian yang teliti, ujian yang benar. Maksudnya apa? Jangan semua yang dikatakan langsung iya. Cek dulu benar nggak? Coba ditanya masalah Islam, kira-kira paham nggak? Masalah yang sederhana, rukun Islam, apa pendapatmu misalkan gini? Ada orang ceramahnya memukul, enak sekali. Coba ditanya, apa pendapatmu tentang takdir? Oh, kalau menurut saya, kita tuh nggak terikat dengan takdir. Bisa dipercaya berarti orang ini. Wah, ini udah orang sesat. Apa ada orang berbicaranya ayat Al-Quran terus ditanya, maaf Ustaz, saya mau nanya nih, kalau mengamalkan hadis ini gimana hukumnya? Oh, nggak perlu, kita cukup ayat Al-Quran saja. Bisa diterima? Nggak bisa. Ini berarti orang pengingkar hadis Nabi. Nah, makanya harus hati-hati ya. Jangan kita menerima semua perkataan orang yang dianggap punya ilmu ya, sampai jelas dia berilmu atau tidak. Fa idza thabata sidqum manahuhum as-siqah. Jadi kalau sudah jelas kejujuran mereka, orang-orang yang tampil gitu, maka barulah diberikan kepercayaan. Ya, jadi harus hati-hati ya dalam masalah agama. Kita harus hati-hati. Jangankan masalah agama, masalah dunia saja. Contohnya ginilah, saya sakit, mungkin butuh berobat. Lalu kata orang sakit, oh kalau sakit datang ke orang ini aja. Siapa dia? Dokter? Bukan, tapi dia kayaknya ngerti pengobatan. Apakah kita percaya orang seperti itu? Enggak kan? Kita mikir, bener aja dia bukan dokter, tiba-tiba mengobati. Bisa-bisa nanti saya dikasih racun, ya enggak? Saya mengira akan sembuh, malah saya akan sakitnya lebih parah lagi. Nah, itu dalam masalah dunia, apalagi masalah agama. Harus hati-hati Bapak ya. Karena agama ini akhirat kita, antara surga dan neraka. Kalau kita salah jalan, masuk ke neraka ya. Tapi kalau di dunia salah jalan, paling masuk ke sungai, ya enggak? Nah, itu sifat jahiliyah yang ke-54. Nah, sekarang kita masuk ke masalah jahiliyah yang ke-55. Kata Syekh di sini, at-ta'assubu lil madhab. Nah, ini fanatik kepada madhab. Kaqaulihi ta'ala, seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ini ucapan orang Yahudi. Jangan kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Jangan kalian percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Nah, ini fanatik buta. Pokoknya apapun yang dikatakan oleh saudaramu seiman pasti benar, kalau yang lain salah. Nah, hati-hati. Ini namanya fanatik buta. Kita tidak boleh seperti itu. Seorang apapun itu, mau muslim atau kafir, bisa jadi benar, bisa jadi salah, ya nggak? Kadang ada muslim yang benar, kadang salah kan? Kadang ada muslim yang jujur, kadang ada yang dusta. Begitu juga orang kafir kan? Ada yang jujur, ada yang dusta. Maka nggak bisa kita langsung, oh karena ini orang muslim pasti benar. Enggak, belum tentu. Oh karena ini orang kafir pasti salah, nggak juga. Kadang orang kafir jujur, ya nggak? Dan kadang muslim dusta. Maka jangan seperti itu. Kita lihat, diukurnya bukan dia muslim atau kafir atau pengikut ini, tapi lihat dia jujur tidak. Kalau jujur ambil, kalau tidak tolak. Kalau yang disampaikan benar terima, kalau yang dia sampaikan salah tolak. Ya, itu ya. Ya, kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Asyarah at-ta'assubul mamqut li syai' huwa tamassuku bihi mal ilmi bi butlani. Nah, fanatik yang dibenci, fanatik kepada sesuatu yang dibenci,
Masih ini ta'assub di sini, fanatik yang dibenci, yaitu berpegang teguh pada sesuatu padahal tahu itu salah. Nah, ini yang tercela. Berpegang pada sesuatu padahal tahu itu salah. Udah tahu itu salah, tapi pokoknya saya ini dibela. Nah, ini namanya fanatik buta. Ini namanya ta'assub, ini tercela. Contohnya apa? Contohnya apa, Dede? Ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari lah, misalkan ada orang mengucapkan kata-kata yang jelas salah, tapi enggak mungkin salah, itu pasti benar. Maksudnya gini, oh udah jelas salah tapi dibela. Nah, ini nggak boleh. Siapapun itu, mau orang yang kita anggap diulamakan kah, diustadkan kah, atau apapun, kalau kata-katanya salah, kita katakan salah. Terlepas niatnya sengaja atau tidak. Jelas? Paham ya? Kalau sengaja jelas itu harus harus kena teguran, bahkan kena hukuman. Tapi kalau tidak sengaja ya dimaafkan, tapi perkataannya kita katakan salah. Jangan mentang-mentang yang ucapannya dianggap ulama, ketika salah nggak mungkin salah. Dia itu maksudnya benar, nggak boleh begitu. Nah, dalam Islam kita harus memperhatikan apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Makanya ada ucapan undur maqal wala tanzur man qal. Perhatikan apa yang diucapkan, bukan perhatikan siapa yang ucapkan. Kalau perkataannya benar, kita katakan benar, walaupun yang ucapannya Fir'aun sekalipun. Fir'aun kan orang yang jahat kan, sangat kafir kan, ngaku Tuhan kan, tapi kalau dia berkata benar, kita katakan apa? Salah. Salah atau benar? Kalau dia ngomong perkataan yang benar, benar, ya. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata yang salah, walaupun misalkan sahabat Nabi, kita katakan benar apa salah? Salah, ya. Karena yang terjaga dari kesalahan cuma Nabi kita. Cuma Nabi kita aja nggak salah. Kalau selain Nabi, sangat mungkin jatuh dalam kesalahan. Termasuk sahabat Nabi, ya nggak ada, apalagi saya. Kita semua tidak terjaga dari kesalahan. Makanya tidak boleh fanatik buta kepada orang tertentu. Ulama tertentu nggak boleh. Semua ucapan ulama ini pasti benar, padahal sudah jelas-jelas bertentangan dengan hadis sahih. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Ya contohnya gini. Ternukil dari Ibnu Abbas. Pernah dengar nikah mut'ah? Boleh nggak nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Artinya seorang laki-laki misalnya suka dengan perempuannya. Gimana kalau kita nikah? Berapa lama? 2 hari aja ya. Setelah 2 hari udah pisah. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Ini mirip apa namanya? Mirip apa? Kita nikah ya 2 hari aja. Setelah itu udah. Ini nikah mut'ah. Ini nikah mut'ah ini awalnya diizinkan. Ketika itu kaum muslimin, mereka itu berperang jauh dari istri mereka. Jauh dari istri mereka, akhirnya apa? Karena jauh dari istri, sedangkan manusia kan butuh apa? Butuh itu kan? Nah, ketika itu diberikan keringanan untuk nikah itu. Tapi di kemudian hari diharamkan. Awalnya diizinkan lalu diharamkan. Nah, ternukil dari Ibnu Abbas, walaupun beliau akhirnya rujuk, beliau membolehkan nikah mut'ah. Ibnu Abbas siapa? Siapa harus ngantuk? Siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan melatih kedudukan mulia kan? Tapi Ibnu Abbas berfatwa nikah mut'ah boleh. Padahal nikah mut'ah sudah diharamkan oleh Nabi. Berarti gimana? Kita ambil ucapan Nabi atau ucapan Ibnu Abbas? Nabi kan? Nah, walaupun Ibnu Abbas kita hormat, tapi ketika ucapannya salah, kita katakan apa? Salah. Nggak mungkin, enggak. Tujuan Ibnu Abbas baik kok, tujuan. Nggak begitu. Kalau salah, kita katakan salah. Jangan mentang-mentang orang yang sudah kita hormati, sudah sangat kita agungkan, ketika salah, kita katakan benar. Nah, itu namanya ta'assub. Ta'assub artinya apa? Fanatik buta. Ya, mungkin insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, karena pembahasannya agak panjang dan ada faedah penting terkait dengan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.